Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah mengeklik video ini dan selamat datang kembali di channel ini. Ya, jadi teman-teman pada tanggal 8 Mei 2023 kemarin itu para siswa-siswi kelas 9 menghadapi ujian sekolah gitu. Ujian di mana mereka dites pengetahuannya tentang pelajaran-pelajaran yang telah mereka pelajari selama kurang lebih 3 tahun. Dan ujian sekolah ini pun bisa dikatakan adalah ujian tulis terakhir bagi mereka di sekolah ini gitu. Jadi banyak momen-momen yang seru lah ya. Dan saya kebagian menjadi pengawas di ujian sekolah ini gitu. Jadi video ini merupakan mini vlog lah ya. Mini vlog tentang keseruan-keseruan ujian sekolah yang diadakan di sekolah ini gitu. Bagaimana keseruan-keseruan tersebut? Ya hanya di konten ini, hanya di konten by the way. Ya jadi budaya yang ada di sekolah ini itu setiap ada ujian akan ada beberapa guru yang dipilih untuk menjadi panitianya gitu. Jadi panitia itu akan bertugas untuk membuat jadwal, mengatur ruang yang akan dipakai untuk ujian, membuat peraturan-peraturan apa saja yang harus dilalui oleh siswa agar dapat mengikuti ujian. Itu adalah tugas panitia gitu. Dan untuk panitia ujian sekolah saat ini itu mengamanahi saya untuk menjadi pengawas gitu. Ya, dan hal yang pertama kali dilakukan oleh para panitia dan para pengawas itu sebelum ujian itu mengadakan zikir dan briefing pagi gitu. Jadi sebelum mengawas kita itu zikir lalu kita briefing gitu. Dan ya itu bukan hanya untuk kegiatan ujian tapi untuk kegiatan sehari-hari itu sudah menjadi kebudayaan di sekolah ini gitu. Setelah zikir dan briefing pagi, kami para pengawas pun segera menuju ke kelas kami masing-masing. Di sana kami diinstruksikan untuk segera mengondisikan para siswa ketika sholat duha gitu. Selain sunnah, sholat duha pun merupakan salah satu kebudayaan yang ada di sekolah ini. Jadi diharapkan para siswa itu di kehidupannya itu selalu melekat gitu untuk senantiasa melaksanakan sholat duha. Dan setelah sholat duha, para siswa pun berdoa kepada Sang Pencipta agar dilancarkan segala urusannya, termasuk ujian sekolah. Ya, ruang 7 adalah ruang pertama dan terakhir yang saya awasi. Di sana anak-anaknya lumayan kondusif. Ya, pertama kali saya masuk itu di jam kedua ya, jadi saya tidak langsung mengondisikan mereka untuk sholat duha. Dan esok harinya saya berada di sana di jam pertama. Jadi di sana saya mulai mengondisikan mereka untuk sholat duha dan berdoa untuk kelancaran ujiannya. Berhubung ujian sekolah ini menggunakan CBT, Computer Based Test, yang dimana alat utamanya adalah komputer, maka para siswa itu dianjurkan membawa smartphone gitu, khususnya smartphone yang ber-OS Android gitu, agar supaya nanti si siswa bisa mengunduh sebuah aplikasi yang nantinya akan menampung soal-soal yang akan diujikan. Jadi nanti siswa tidak akan bisa mencontek keluar gitu, tidak akan bisa membuka browser lain, bertanya ke Mbah Google ataupun mengechat temannya dengan aplikasi tersebut gitu, agar supaya ujian ini terasa sakral, agar supaya ujian ini terasa serius, tidak main-main dan tidak ada yang contek-mencontek gitu. Walaupun begitu, CBT ini memiliki beberapa kelemahan lah ya istilahnya, beberapa gangguan terjadi. Siswa yang ingin login terkadang akunnya tidak bisa masuk. Terkadang juga ada beberapa soal yang jadi acak-acakan, tidak sesuai dengan jawabannya. Jadi ya atau begitu gangguan tersebut bisa diatasi lah. Tidak ada gangguan yang serius. Saya
Saya pun dulu pernah menjadi operator di suatu ujian dan itu mengalami gangguan yang sangat parah ya, yaitu ketika si webnya itu dihack. Jadi si soal-soal yang sudah diupload itu hilang semua. Jadi guru-guru mapel itu pada kesal karena harus mengupload ulang dan itu memakan waktu dan memakan tenaga ya. Ya, tapi untuk kali ini ujian sekolah kali ini itu tidak ada masalah yang serius gitu, tidak ada hack-hackan dan aman terkendali. Walaupun itu ada gangguan, itu pun bisa diatasi gitu. Entah kenapa ketika ujian berlangsung itu siswa terasa lebih kondusif, lebih tenang, lebih damai, tentram gitu ketimbang belajar di hari-hari biasa. Ya mungkin karena mereka takut ya, karena ini adalah ujian terakhir mereka. Ya mungkin saya pun seperti itu dulu ya ketika masa-masa sekolah gitu. Ketika ujian datang, saya pun merasa lebih takut, jadi lebih serius gitu dalam mengerjakan soal-soal gitu. Ya mungkin alangkah baiknya jika ujian ini selalu ada ya. Tapi tidak semua siswa itu terasa tenang, terasa damai, terasa tentram gitu. Di antara mereka ada beberapa yang mungkin jiwanya tidak mau diam. Bahkan ada pernah di antara mereka ada yang menjatuhkan botol minum, botol air yang berisi air ya. Botol yang berisi air jatuh ke lantai dan itu menghebohkan kelas. Tapi dia langsung sadar ya, dia langsung segera mengambil lapel. Dan saya rasa itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Ya, jadi menurut saya siswa itu seharusnya boleh saja nakal gitu, boleh saja dia berbuat kenakalan gitu. Tapi di sisi lain dia harus tahu adab gitu, harus tahu tanggung jawab. Itu yang saya suka gitu. Ya, walaupun begitu ada juga siswa yang terlalu tenang, terlalu damai sampai-sampai dia ketika mengerjakan ujian dia tertidur. Saking tenangnya, mungkin semalam dia menghafal pelajaran sehingga begadang, sehingga dia tidur di kelas gitu. Ya itulah siswa ya. Ada juga dari mereka yang mengerjakan soal itu dengan cepat gitu. Mereka dengan cepatnya sudah selesai mengerjakan soal, sudah selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal gitu. Ya mungkin mereka yang seperti itu adalah mereka yang dalam pikirannya itu hanya satu gitu, yaitu kantin. Ya mungkin dia ingin cepat-cepat istirahat ya. Ya jadi ada siswa yang cepat dengan nilai yang bagus, ada juga mereka yang cepat tapi dengan nilai yang di bawah KKM gitu. Ya itulah siswa ya, macam-macam. Salah satu yang paling menyebalkan ketika mengawasi itu adalah mengawas di jam pertama gitu. Kenapa? Karena di jam pertama itu biasanya digunakan oleh mapel yang mempunyai alokasi waktunya itu 2 jam. Seperti matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Itu adalah mapel-mapel yang selalu biasanya menggunakan waktu 2 jam dalam pengerjaan ujiannya. Dan itu membuat pengawas ngantuk. Selain itu, belum lagi ketika siswa yang cepat gitu mengerjakannya. Mereka ingin cepat-cepat segera keluar, protes, ingin segera keluar dan istirahat gitu. Dan itu membuat telinga pengawas geram gitu mendengarnya. Tapi jangan salah, pengawas di jam kedua pun ada yang membuat hati ini kesal gitu. Pengawas di jam kedua itu kan diinstruksikan untuk mengumpulkan HP si siswa, HP si peserta didik gitu. Kenapa? Agar supaya si peserta didik itu tidak dulu pulang ke rumah, melainkan sholat zuhur berjamaah dulu di sekolah. Memang ada di antara mereka yang bersedia nurut gitu, untuk mengumpulkan HP lalu mereka sholat zuhur berjamaah. Ada juga dia yang tidak mengumpulkan HP, tapi dia sholat zuhur berjamaah di sekolah. Tapi ada juga dia yang tidak mengumpulkan HP dan dia pulang ke rumah alias kabur. Dan itu membuat hati ini kesal. Ada satu istilah dari bahasa Latin yang berbunyi carpe diem. Dalam bahasa Inggrisnya itu berarti seize the day. Dalam bahasa Indonesianya itu berarti jangan sia-siakan waktumu.
Kepada kalian, siswa kelas 9 maupun siswa di seluruh Indonesia, saya harap kalian bisa mempergunakan waktu kalian dengan sebaik mungkin sehingga nanti di kemudian hari kalian tidak mendapati penyesalan. Dan asal kalian tahu, ada satu tugas yang selalu diemban oleh seorang guru, bahwa senakal-nakalnya kalian, sebandel-bandelnya kalian, seorang guru harus tetap selalu percaya kepada siswanya. Dan saya harap kalian tidak mengkhianati kepercayaannya itu. Okay everyone, let's close today by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillah.